RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Saya Yuni hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam Kiprah Indonesia untuk hari ini. Dan pendengar, saya akan ngobrol santai ya di kesempatan siang hari ini dengan Bapak Sufianto STMT dari Unmer Malang. Nah, obrolannya tentang kemandirian energi wisata alam dan edukasi Taman Suko pasca pandemi. Seperti apa gambarannya? Saya akan sapa dulu ini melalui Pak Sufiantonya di jauh di sana ya. Di mana ini Pak Sufianto? Assalamualaikum Pak Sufianto. Posisi di kampus di Universitas Merdeka Malang. Oh iya, sekarang sedang di Unmer ya Pak Sufianto. Sehat ya Pak Sufianto ya? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Dan meskipun kita jaga jarak ini ya Pak ya ketemunya. Dan tapi informasinya mudah-mudahan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai inspirasi tentunya bagaimana nanti masyarakat bisa menciptakan sesuatu setelah mendengarkan dari Pak Sufianto ini ya Pak Sufianto ya, tentang kemandirian energi wisata alam dan edukasi Taman Suko pasca pandemi. Nah, ceritanya dulu awalnya ini. Taman Suko itu di mana nih Pak? Taman Suko ini berada di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Bu. Sukowilangun, Kecamatan Kalipare. Iya, Kalipare. Posisinya di berdekatan dengan bendungan. Bendungan apa namanya itu, Pak? Bendungan Karangkates nggih. Oh, di situ. Berarti tidak terlalu jauh. Kalau dari sini palingan hanya berapa Kurang ya? lebih kalau dari kampus itu sekitar 42 kilo. 42 kilo, ya belum sampai 1 jam ya. Iya. Lebih kalau naik mobil. Nah, apalagi kalau macet ya Pak. Tentu itu ada macet sehingga nggak bisa lancar ke jalan. Iya. Iya Pak, monggo ceritanya dulu ini bisa ke sana ini belusukan dan gimana nih ceritanya nih Pak? Silakan. Jadi ini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya kegiatan ini adalah sebuah hibah, yaitu namanya PHP 2D. Apa itu? Yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Program ini merupakan hibah yang terkait dengan MBKM, jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, pelaksana dari kegiatan ini adalah mahasiswa. Jadi posisi saya sebagai dosen pembimbing dari mahasiswa yang ada di Unmer Malang untuk melaksanakan program PHP 2D ini di tahun 2021 kemarin, Bu. Gitu. Jadi ceritanya memberikan pengabdian kepada masyarakat ya. Tetapi secara tidak langsung karena posisi saya sebagai dosen pendamping lapangan. Tapi Bapak ikut turun langsung juga ke sana ya Pak ya? Beberapa kali untuk koordinasi, kemudian untuk monitoring, tetap saya juga terlibat langsung di lapangan. Tetapi secara keseluruhan itu mahasiswa yang melaksanakan proyek dari hibah tersebut. Iya ya. Nah, maksud kemandirian energi wisata alam dan edukasi berarti di sana wilayah Sukowilangun ini dibuat ini menjadi desa wisata begitu? Jadi sebetulnya dari awal ya, Taman Suko ini adalah suatu wisata alam yang dimiliki atau berada di Desa Sukowilangun.
pengelola dari wisata Taman Suko ini adalah kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Sukowilangun Berseri. Nah, adapun program yang dilakukan di sini itu latar belakangnya adalah begini. Jadi wisata ini sudah ada sebelumnya, terus kemudian pada masa pandemi itu ada aturan terkait penerapan protokol kesehatan, utamanya di fasilitas umum, apalagi di tempat wisata. Apa yang harus dilakukan? Ya tentunya seperti penerapan hand sanitizer, masker, dan juga terkait air bersih. Nah, kami berpikir waktu itu bahwa ketersediaan air bersih itu menjadi hal yang vital bagi sebuah fasilitas umum. Nah, sehingga untuk mengantisipasi di mana fasilitas umum itu bisa beroperasi dengan baik bagi masyarakat, nah kemudian kita terpikir untuk memberikan suatu penyediaan air bersih di tempat wisata tersebut. Nah, tentunya untuk membuat persediaan tadi, maka kita butuh sarana untuk penyimpanan air tandon dan juga untuk distribusinya melalui keran-keran tempat cuci tangan, gitu. Nah, mestinya itu kan membutuhkan juga suatu energi baru, yaitu untuk mengisi persediaan tandon air tadi. Terus tempat tersebut tentunya adalah tempat terbuka, sehingga kalau dilihat dari potensi energi mataharinya itu sangat besar. Nah, kita mencoba kebutuhan energi yang baru tadi untuk penyediaan air bersih itu kita realisasi melalui penyediaan energi dengan cara kemandirian energi. Nah, yang dimaksud dengan kemandirian energi ini adalah ya menggunakan potensi sinar matahari tadi untuk itu bisa menggerakkan atau memenuhi kebutuhan energi dalam memenuhi tandon persediaan air tadi. Seperti itu, Bu. Jadi itu energinya mengambil dari energi matahari begitu? Ya. Jadi untuk mengurangi beban dari kebutuhan energi melalui PLN, maka kita ada ide untuk bagaimana kalau kebutuhan energi terkait dengan tandon tadi kita ambil dari energi matahari. Nah, tujuan yang lainnya adalah wisata ini memang dari awal ada konsep selain untuk wisata alam juga sebagai media edukasi bagi masyarakat. Nah, sehingga tambahan dari pemanfaatan energi surya tadi itu bisa juga menjadi tema edukasi yang ada di sana. Seperti itu. Gambarannya seperti apa, Pak, energi surya ini? Terutama bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan begitu? Maksudnya edukasi di sini adalah pembelajaran. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa belajar bahwa energi matahari itu bisa dimanfaatkan. Jika kalau ada siswa ataupun masyarakat yang ingin bagaimana bentuk realnya aplikasi dari energi matahari itu bisa belajar di sana. Jadi sebelumnya mungkin Taman Suko ini itu memang sudah desa wisata ya Pak ya, tapi dilengkapi dengan edukasi tadi tentang pengambilan energi matahari. Itu tadinya berupa apa sih, Pak, desanya? Posisi wisata alam Taman Suko ini itu berada di areal yang berdekatan dengan bendungan Karangkates ya. Jadi di area terbuka yang memanfaatkan lahan dari perhutani. Ya. Jadi mereka Pokdarwis ini mengembangkan wisata alam ini dengan konsep berdampingan dengan hutan
milik perhutani. Jadi tidak melakukan perubahan atau menebang pohon yang ada di sana. Memanfaatkan tempat-tempat yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan wisata alam tadi. Jadi wisata alam ya. Okay. Dan berarti hutan itu ya Pak ya? Jadi hutannya itu adalah hutan pinus, nggih. Tapi karena memang pohon-pohonnya tidak terlalu rapat, sehingga di tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan itu dibangun dengan gazebo, dibangun dengan kolam renang untuk anak-anak, terus kemudian beberapa spot foto itu ada menjadi fasilitas di wisata alam tersebut. Jadi dulu kondisinya krisis air bersih begitu, kemudian tim dari Pak Sufi membantu untuk pengadaan air bersih, tetapi menggunakan energi tenaga surya ini. Bukan krisis air, Bu, tetapi kita mencoba suatu wisata tadi sebagai fasilitas umum itu kan dalam era pasca COVID kan kita harus menyediakan sarana air bersih. Nah, sehingga itu kita sediakan dengan menggunakan tandon. Nah, kemudian untuk mengisi tandon tadi kan butuh energi, jadi butuh pompa untuk mengisi tandon tadi. Nah, kita memanfaatkan posisi di lahan terbuka itu, di mana sumber mataharinya bisa dioptimalkan dengan menggunakan energi surya untuk menggerakkan pompa mengisi tandon air tersebut, seperti itu. Gitu. Jadi sekarang masih berfungsi itunya ya, tenaga suryanya, peralatannya. Ya. Jadi kan dengan adanya pemanfaatan energi surya tadi ada dua keuntungan yang bisa diambil. Jadi mengurangi beban energi untuk mengisi tandon tadi, dan yang kedua juga bisa menjadi tema edukasi untuk wisata tersebut. Iya. Wah, ini mau liburan ini Pak, kebetulan ya. Mau liburan sekolah pasti banyak ini betul. Anak-anak. Nanti yang diberikan edukasinya itu dari sisi apanya Pak? Dari sisi energinya itu. Jadi maksudnya wisatawan itu diberikan pengetahuan dalam hal apanya ini? Jadi di sana kan masyarakat atau warga yang ingin belajar kan bisa melihat bagaimana rangkaian dari suatu sistem pembangkit listrik tenaga surya. Gitu. Di rangkaiannya seperti apa dan kemudian pemanfaatannya bagaimana sehingga itu bisa digunakan untuk sebuah energi yang bisa dipakai. Jadi harus lihat ke sana ya Pak ya, supaya betul. lebih tahu bagaimana prosesnya pada saat untuk pengambilan energi dengan tenaga surya ini. Iya, betul. Kalau sekaligus kan berwisata karena memang tempatnya adalah wisata. Iya. Itu mampu ininya kekuatan tenaga suryanya ini berapa itu Pak? Berapa watt apa? Jadi kemarin di instalasi itu kita masih mencoba instalasi yang sederhana karena dana hibah ini pun juga terbatas. Gitu. Nah, di situ kita hanya menggunakan 2 panel surya yang masing-masing kekuatannya 200 WP. Jadi total punya kemampuan 400 WP. Nah, dari panel surya tadi itu digunakan untuk menggerakkan pompa air ya maksudnya, yang bisa digunakan untuk mengisi persediaan tandon yang ada. Jadi di sini kita juga menyediakan sarana tandon tadi, ada towernya, terus kemudian disalurkan di dalam instalasi pipa untuk nanti kita buatkan tempat-tempat cuci tangan dan kebutuhan air bersih yang mendukung dari wisata tersebut.
biasanya kalau apapun yang digunakan terus-menerus itu kan pasti ada efeknya ya Pak ya, kekuatan untuk penggerakan dengan tenaga suryanya ini kekuatannya berapa jam Pak? Kalau sebetulnya untuk mengisi tandon yang kami sediakan, tandon di sini itu punya kapasitas 2000 liter. Jadi ada 2 tabung masing-masing 1000 liter. Nah, kemudian pompa air yang dipasang di sana itu mampu mengisi dengan laju 30 liter per menit. Jadi kalau itu dibuat penuh 2000 liter tadi, 2000. Kurang lebih hanya butuh waktu 1 jam 10 menit saja. Iya. Jadi setelah itu terisi, maka bisa digunakan energi listriknya untuk kebutuhan yang lain. Nah, terus kemudian kalau itu habis selama posisi masih siang hari, itu masih bisa dinyalakan kembali untuk kebutuhan listriknya. Gitu. Artinya kan kalau menggunakan energi surya ini, kalau malam hari tidak bisa digunakan ya Pak? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan bahwa keterbatasan pendanaan itu sehingga kita merancang sistem yang sederhana. Sebetulnya kalau itu mau dimanfaatkan sampai malam hari, maka kita harus invest pada baterai. Nah, cuma di sini karena dana tadi tidak sampai ke situ, maka kita hanya menggunakan sistem yang istilahnya itu adalah on grid. Jadi on grid itu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang hanya bisa dimanfaatkan pada posisi siang hari. Nah, kalau dibantu dengan baterai itu namanya off grid, itu bisa dimanfaatkan pada saat malam hari. Karena energinya sudah disimpan di baterai. Seperti itu. Ibaratnya tidak ada cadangan untuk itu ya Pak ya. Tidak ada cadangan untuk malam hari. Belum menyediakan komponen sampai di baterai. Jadi hanya bisa dimaksimalkan posisi ada sinar matahari yaitu siang hari saja. Kalau mendung masih bisa berfungsi Pak? Untuk mendung masih bisa. Jadi kemampuannya mungkin turun 30% ya. Jadi kalau posisi mendung itu 30% itu masih punya energi. Tetapi di sini tidak full energi surya nggih. Jadi pada saat kondisi seperti itu tadi itu ada semacam namanya switch control. Jadi pada saat mendung kalau total ya ataupun hujan, maka terpaksa harus ngambil dari PLN. Ya. Hanya saja itu kan bisa kita kondisikan, maksudnya isian tandon tadi kita maksimalkan posisi saat sinar matahari itu ada. Tetapi kalau itu sudah penuh ya itu nanti bisa dimatikan, tidak menggunakan surya lagi, atau dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau memang itu full dari pagi misalnya mendung ya otomatis penggantinya adalah dengan switch control tadi tetap kita ngambil dari energi PLN. Ya. Iya. Karena istilahnya energi surya ini kan energi alternatif ya. Jadi kita mencoba memaksimalkan sumber energi alternatif yang ada di alam itu yang bisa dipakai oleh masyarakat. Memang pada saat ini untuk investasi teknologi dari sistem tenaga surya memang belum kompatibel ya, jadi artinya masih relatif mahal, sehingga kalau ditanya efisien ya tentunya secara ekonomis belum, karena masih dinilai teknologi yang mahal. Tapi nanti suatu saat kalau itu sudah berkembang, maka itu nanti juga akan bisa mengikuti nilai dari ekonomis pemanfaatan energi surya tersebut. Iya. Dan yang terpenting para mahasiswa sudah bisa menciptakan sesuatu begitu ya Pak Sufi ya. Menciptakan sesuatu, kemudian mempraktekannya di lapangan, kemudian mereka punya pengalaman seperti itu. Untuk kedepannya mungkin ada perkembangan Ya, lagi, ya mudah-mudahan dapat dana hibah lagi ya Pak Sufi ya. Untuk jadi di sini
konsep kami kemarin Mm-mm. dengan hibah yang pertama ini kan sebagai implementasi awal. Nah, Mhm. nanti di tahap-tahap berikutnya ya kami tetap mengusulkan supaya ada penambahan dari sistem tenaga surya tadi ditambahkan dengan baterai sehingga bisa optimal sampai malam hari, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Iya. Biasanya kalau mesin itu ada apa namanya, katanya jangan terlalu panas begitu. Suka terjadi konslet atau itu ada antisipasinya, Pak? JNJ. Kalau antisipasi itu yang ada seperti ini, Bu. Jadi karena posisi di ruang terbuka, ya, jadi di lapangan seperti itu, maka ada pengaman untuk petir, misalnya itu kondisi untuk hujan. Ya. Terus kemudian untuk komponen kontrol tadi itu harus diposisikan pada box panel dan tempatnya itu terlindung dari air ataupun lembab. Jadi itu harus dibuatkan tempat khusus supaya kontrol tadi, alat-alat kontrol itu aman dari risiko lembab ataupun air tadi. Selebihnya tidak ada masalah. Untuk instalasi kabel ya tentunya harus pakai pengaman, jangan sampai ada bagian-bagian yang terbuka sehingga itu membahayakan untuk tersengat arus listrik yang ada di situ. Iya. Nah, seperti itu. Kerjasamanya dengan masyarakat seperti apa, Pak? Masyarakat bagaimana? Kerjasama dengan masyarakat sekitarnya seperti apa? Mohon maaf, diulangi lagi, Bu. Iya, kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan energi tenaga suryanya ini seperti apa? Ya, jadi mulai dari awal instalasi dari sistem PLTS dan juga untuk pengadaan air ini melibatkan langsung dengan masyarakat atau kelompok Pak Darwis itu nggih. Nah, jadi mahasiswa setelah memasang instalasi itu dia mengadakan pendampingan kepada Pak Darwis tadi, anggota Pak Darwisnya untuk bagaimana cara perawatan, cara untuk menjaga supaya instalasi yang sudah terbangun itu bisa dijaga dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi selanjutnya diserahkan kepada kelompok itu tadi ya, Pok Darwis tadi. Betul. Jadi kalau dana hibah pengabdian masyarakat itu kita selalu membuat formal berita acara serah terima. Jadi teknologi apa saja, investasi apa saja yang terkait hibah tadi itu yang diserah terimakan kepada masyarakat. Nah, itu kita sudah lakukan serah terima dari sistem PLTS tadi dan juga tandon air dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, apakah tidak ada kedepannya mungkin untuk diperluas kepada penduduk sekitar begitu, tidak hanya di Taman Suko saja nanti? Ya, sebetulnya kalau keinginan dari kami namanya tim pengabdi ya, karena selalu ada keinginan seperti itu. Betul. Hanya saja kendalanya kan kegiatan seperti ini hanya bisa terlaksana jika kita didanai melalui hibah tadi. Nah, cuma kadang kendalanya adalah bahwa hibah itu tidak semudah dengan keinginan yang ada di kami. Sehingga ya otomatis kepada mitra kami juga menyampaikan kalau kami membantu hanya bisa melalui mekanisme pengajuan proposal hibah. Kalau seandainya hibah itu lolos didanai, maka kita bisa melakukan implementasi di lapangan. Nah, untuk program lanjutannya sebetulnya kita banyak sekali pengennya itu berlanjut terus. Dan sebetulnya mitra Pok Darwis ini sudah lama menjadi binaan dari Unmer ya. Jadi dulu kan ceritanya diawali dari kegiatan KKN sebelum COVID itu beberapa tahun. Terus kemudian kebetulan di tahun 2020 saya menjadi
DPL KKN di situ, kemudian kenal dengan Pak Darwis, kemudian berlanjut sampai sekarang, dan sudah beberapa kali Pak Darwis ini terlibat dengan kami di kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kalau kami melakukan pengabdian ini sifatnya berkelanjutan. Ya. Jadi di tahun ini pun kami juga sebetulnya mengusulkan kelanjutan dari program pengabdian yang sudah diinisiasi awal tadi, tetapi sayangnya karena belum lolos, maka kita terpaksa tidak bisa lanjut untuk kegiatan pengabdian di tahun ini. Tapi kalau dari keinginan ya kita selalu ingin setiap saat itu, setiap ada tawaran itu kita ajukan untuk program pengembangannya. Gitu, Bu. Barangkali Pak Darwis juga sudah ngelis ini apa-apa yang dibutuhkan begitu. Betul. Iya. Jadi dasarnya pengajuan kegiatan itu memang harus berbasis pada kebutuhan dari masyarakat. Jadi dari kebutuhan tadi kita sering diskusi kira-kira program pengembangan yang harus dilakukan itu apa saja. Ya. Untuk kembali ke tenaga surya ini, untuk sekarang dikelola oleh masyarakat ya Pak ya, tapi tetap masih dalam pantauan. Tapi tidak hanya memantau ya Pak ya, tapi juga tetap membina begitu. Barangkali ada masyarakat masih tetap komunikasi gitu, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, tapi sejauh ini barangkali belum ada kendala-kendala begitu yang perlu bantuan dari pihak Unmer sendiri. Ya sementara belum ada, karena juga peralatan ataupun komponen ini kan masih relatif belum lama ya. Jadi pelaksanaan kemarin itu program itu diawali di bulan Juli 2021 sampai Desember. Ya. Sehingga kalau sampai saat ini komponen tadi masih dalam kondisi baik, belum ada kendala. Tetapi kita kan ada grup WA dengan antara tim ini, saya sebagai DPL, mahasiswa dan juga mitra masyarakat Pak Darwis tadi. Nah, tentunya kalau ada suatu hal yang perlu disampaikan untuk monitoring kondisi dari peralatan tadi, lah kami selalu memantau di situ. Ya. Atau biasanya ya saya juga mungkin sebulan sekali selalu ke sana untuk ya sekedar diskusi atau membahas kira-kira apa peluang yang bisa kita kembangkan untuk periode selanjutnya. Yang jelas untuk pengadaan energi tenaga surya ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik begitu ya Pak? Ya, paling tidak bisa membantu mengurangi biaya untuk kebutuhan energi. Yang semula kan kalau seandainya itu full dari PLN, nah ini sebagian sudah bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan potensi energi dari matahari tadi. Berarti bisa lebih hemat untuk tenaga listriknya ya Pak ya? Ya, bisa membantu sedikit karena tadi saya katakan secara ekonomis ini belum maksimal. Karena tadi misalnya kalau harus bisa dimanfaatkan sampai malam hari kan kita harus menambah lagi komponen yaitu baterai. Itu belum terrealisasi sampai saat ini. Kalau untuk tenaga surya ini untuk pelaksanaannya sekarang kan sudah berjalan begitu ya Pak ya. Tetapi untuk kebutuhannya tetap mungkin ada biaya ya Pak. Biaya perawatannya barangkali setiap bulannya itu kan setidaknya kan harus dirawat gitu. Jadi kira-kira komponen mana yang bisa memerlukan biaya lebih tinggi nih? Sebetulnya kalau pemakaian dari komponen tadi tidak menyalahi teknis ya. Jadi misalnya tadi sebagai misal ada controller itu harus terlindung, tidak boleh lembab, tidak boleh terkena air, dan juga ada ventilasinya. Ya. Selama itu bisa dicapai maka komponen tadi aman. Nah, untuk kerusakan ya secara real kan kita juga pasti berpikir bahwa
seperti saklar ataupun MCB. Nah, itu ada kemungkinan ya namanya produk manusia ya suatu saat ada komponen yang rusak. Nah, seperti itu memang harus terpaksa diganti. Tetapi beberapa komponen yang dipakai di sini yang kita coba itu adalah ya menggunakan komponen lokal, jadi artinya komponen-komponen yang nanti kalau itu rusak bisa mudah diganti dan itu tersedia luas di pasaran. Itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi supaya tidak kemudian kalau ada rusak terus tidak bisa diperbaiki karena kita menggunakan komponen yang mudah diperoleh di pasaran. Gitu. Jadi tidak susah mencari alatnya begitu ya Pak ya, komponennya. Nah, terus kalau misalnya terkait umur ya, tentunya setiap komponen juga ada umur. Semacam panel surya itu ya kurang lebih bisa antara 5 sampai 10 tahun. Kalau itu bisa dikondisikan dengan baik ya. Artinya apa? Artinya ya tidak sampai kejatuhan benda atau apa sehingga pecah seperti itu. Iya. Yang penting tetap harus dipantau begitu dan ini adalah tugas Pok Darwis begitu. Untuk memantaunya lalu dikomunikasikan ke Pak Sufi dan tim barangkali seperti itu ya. Ya, betul begitu, Bu. Sejauh ini komunikasi apa yang sudah dilakukan Pok Darwis dan tim dari Pak Sufi? Ya itu kita selalu komunikasi di grup WA, terus kemudian juga saya beberapa periode itu misalnya sebulan sekali itu ya sambil berwisata dengan keluarga tadi, ya kemudian ketemu Pok Darwisnya ya ngobrol kira-kira program apa atau peluang apa yang bisa kita gandeng untuk kita realisasi ya kita coba maksimalkan di situ, Bu. Artinya sistem yang sudah berjalan ini masih berjalan dengan lancar begitu, belum ada kendala-kendala yang memang memerlukan tim turun langsung lagi begitu ya. Karena Pok Darwisnya juga mungkin aktif di sana. Ya betul, seperti itu. Iya, nah untuk Pok Darwisnya sendiri dengan tim nanti Bapak katakan tadi selain pembuatan tenaga surya ini ada lagi misalnya seperti apa nih Pak yang dibutuhkan oleh Pok Darwis? Ini tadi yang belum tersampaikan tuh begini. Jadi program yang dilakukan di PHB 2D kemarin itu selain kemandirian energi untuk menunjang persediaan air tadi, air bersih. Nah, kami juga mengembangkan yang namanya itu, Bu. Program ekonomi kreatif yang berbasis pemberdayaan potensi masyarakat. Iya. Ya, jadi rangkaian dari hibah tadi itu kita membuat ekonomi kreatifnya itu adalah kedai kopi. Ya. Kedai kopi. Jadi sebelumnya di sana itu memang sudah ada kuliner juga untuk penunjang wisata tadi. Ada lima warung kuliner yang menyediakan makan untuk pengunjung wisata. Nah, kemudian dari hibah ini kita juga mengembangkan kedai kopi yang diberi nama Jawi Cafe. Nah, Jawi Cafe. Iya. Nah, kita berpikirnya kenapa kok membuat kedai kopi ini? Karena keinginan mitra itu adalah begini. Di sana itu ada hasil perkebunan kopi ya. Jadi masyarakat juga ada yang menghasilkan kopi. Lah kemudian kopi ini mau disajikan seperti apa? Nah, mereka inginnya adalah sajian kopi itu adalah kopi yang bisa dinikmati di sana, bukan berbentuk kopi yang bisa dibawa pulang. Ya. Nah, sehingga program yang diinginkan adalah ada kedai kopi tadi. Nah, di situ untuk merealisasi itu tadi. Masyarakat anggota Pok Darwis itu ada yang dilatih untuk
bagaimana menjalankan sebuah bentuk usaha kedai kopi. Nah, waktu itu kita belajar ke kedai kopi yang sudah ada, itu namanya kedai kopi Cap Giling. Ya. Itu di daerah Candi Badut, Karangbesuki. Nah, kita belajar ke sana bagaimana mengolah atau membuat sebuah sajian menu kopi itu dengan berbagai macam varian tadi. Terus kemudian setelah belajar dari sana, kita realisasikan beberapa alat yang dibutuhkan untuk bisa merealisasi kedai kopi tadi, dan juga dilanjut dengan promosi digitalnya dan flyer untuk promosinya. Ya, jadi dibuatkan Instagram untuk bisa bagaimana kedai kopi itu dipromosikan. Nah, mungkin nanti bisa dicek IG-nya adalah Jawi Coffee. Jadi memakai ejaan lama ya. Oh iya ya. DJ Jawi ya. Cafe. Iya, DJ ya. Jawi. Jawi Coffee apa kafe? Kafe. Ya. Kafenya biasa aja ya. Ya, betul. The Jawi Cafe. Jawi Cafe. Nah, sampai sekarang itu juga masih beroperasi dan menjadi tambahan menu untuk mendukung kuliner di wisata Taman Suko tersebut. Nah, peralatannya bikin sendiri, Pak? Untuk pengadaan peralatan kafe ya kita membeli. Bukan untuk mengolah kopinya? Oh, pengolah kopinya itu begini. Jadi dari kopi perkebunan yang ada di sana itu mereka ada persewaan untuk oven bijinya. Nah, kemudian biji yang sudah di oven tadi, dari hasil belajar tadi kan ada kriterianya, mungkin ada yang harus black hitam atau setengah kopinya. Nah, itu mereka sudah menyediakan itu untuk diolah untuk sajian di Jawi Cafe. Jadi di Jawi Cafe ini tidak diolah lagi kopinya ya, sudah kopi jadi karena tinggal seduh saja begitu. Jadi mereka konsepnya yang diinginkan tuh menikmati kopi itu sambil melihat wisata yang ada di sana. Posisinya sebelah mana itu, Pak? Bagaimana? Posisi kafenya itu sebelah mana? Di Karangkatesnya atau? Jadi ya berdekatan dengan Taman Suko itu. Oh, di situ. Di wisata alam, terus kemudian di sampingnya seberang jalannya itu adalah kuliner-kuliner tadi yang saya sebutkan itu ada 5, kemudian ditambah 1 dengan kedai kopi Jawi Cafe tadi. Yeah. Karena kalau wisata alam tidak ada kulinernya juga nanti pengunjungnya bingung kalau cari makan gitu. Betul. Terutama kan apalagi alamnya alam kayak hutan-hutan tadi ya, Pak ya. Kita nongkrong di situ, tempatnya enak sambil menikmati kopi. Senang sekali rasanya. Kalau di bulan-bulan seperti ini, April sampai dengan September ya. Jadi di wisata itu nanti ada penuh air. Jadi air bendungan itu ditandung di situ, itu nanti semacam danau, menjadi danau. Jadi itu akan menambah pemandangan pada saat-saat seperti ini. Ya, yang air tadi itu ininya ngambilnya juga dari danau, Pak. Jadi itu semacam begini, luberan dari bendungan. Jadi pada saat posisi mendekati musim kemarau itu kan bendungan mulai ditahan airnya. Nah, pada saat itu ditahan, maka volume air itu akan masuk di area Taman Suko tadi sebagian. Nah, kalau musim pas tidak ditahan airnya itu, lahan tadi menjadi lahan pertanian. Ya. Jadi kalau pas tidak ada air itu bisa menjadi lahan pertanian, tapi kemudian kalau itu dibendung, ditahan di bendungan, maka itu bisa menjadi semacam danau untuk periode yang itu tadi antara April sampai September. Artinya air yang dipompa melalui energi surya tadi ngambilnya dari situ ya?
airnya? Bukan. Beda. Ini tadi maksudnya yang bendungan tadi kan untuk tambahan nuansa pemandangan saja. Ya. Tetapi kalau air yang diambil untuk sumber air bersih itu ya tetap ngambil dari air tanah. Jadi mereka sudah punya sumur bor, sudah ada pompa. Lah pompa tadi kita bantu dengan memanfaatkan energi surya yang ada. Jadi tetap air bersih kalau begitu, hanya untuk pengambilan saja ya, untuk iya, saya pikir tadi itu untuk penyaringan dari air yang kurang layak begitu, kemudian diolah bisa menjadi air yang layak atau air bersih. Bukan seperti itu, Bu. Iya. Nah, untuk peningkatan perekonomiannya ini berarti dari kafenya tadi ya, Pak? Jadi sebetulnya peningkatan ekonomi masyarakat, utamanya Pok Darwis itu justru pendapatannya itu berasal dari usaha kuliner yang dijalankan tadi. Untuk wisatanya ini memang masyarakat tidak menarik biaya yang tinggi ya. Jadi hanya tiket parkir, kemudian kan ada kolam renang anak, di situ 5.000 saja. Nah, tetapi dari pengunjung yang ada di situ, pada saat mereka butuh makan, maka membeli di warung-warung kuliner tadi. Menurut informasi justru pendapatan mereka itu ya dari kuliner itu, karena wisatanya ini hanya sebagai pancingan. Pengunjung itu datang, terus kemudian pengunjung itu makan di tempat tersebut. Dan harga untuk di wisata kulinernya pun juga mereka menerapkan konsepnya warung deso itu ya. Jadi tidak menarik biaya atau harga yang mahal. Jadi semacam lalapan geprek kemarin itu dengan nasi hanya 10.000. Terus kemudian ada lalapan mujair. Itu di sana potensi mujairnya banyak untuk perikanan air darat tadi. Nah, itu yang justru dipakai sebagai bahan kuliner tadi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terus selain itu sebetulnya ada potensi ini tepung dari singkong, ya, cassava. Ya, itu namanya tepung mokaf. Nah, oleh masyarakat itu dibuat menjadi olahan brownies, kue brownies. Nah, kue brownies ini juga dipasarkan untuk mendukung kuliner di wisata Taman Sukun. Itu, Bu. Tapi belum sampai ke sana ya, Pak ya, Bapak, untuk pengembangan pengabdiannya. Kalau tepung mokaf menjadi brownies tadi sudah dilakukan. Hanya saja untuk program pengembangan yang di khusus tepung mokaf itu kita belum sampai di situ. Ya sebetulnya kepingin sih, tapi itu tadi satu-satu ya. Keinginan itu besar sekali, tetapi peluang untuk lolos dana hibah pengambatnya seperti itu. Yang penting satu-satu dulu ya, untuk tahun 2021 ya Pak ya, kemandirian energi tenaga surya ini ya. Ya, betul. Nah, mungkin program yang lainnya nanti menyusul. Ternyata di sana banyak potensinya yang perlu dikembangkan ya Pak ya. Jadi tidak hanya Taman Suko saja, tadi kedai-kedai juga, tapi Bapak juga sudah membinanya di sisi kopinya begitu. Ya, namun singkongnya belum dikembangkan lebih jauh lagi ya. Satu-satu. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa terus berkembang dan pada akhirnya bisa minimal menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di sana, apalagi setelah pandemi ya Pak ya. Jadi kan kita melakukan pemberdayaan masyarakat itu kan berbasis pada potensi yang mereka miliki, baik itu potensi alam, potensi manusia, dan juga utamanya bahan-bahan yang ada di sana itu supaya bisa ditingkatkan nilai jualnya. Seperti tadi singkong itu tidak hanya dijual mentah, tetapi bisa dimanfaatkan jadi tepung dan menjadi olahan kue brownies ya tadi. Iya.
Ngobrol kita sudah lumayan ya Pak ya, hampir 1 jam. Tidak terasa mau di jam 13 ini, masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang belum tersampaikan ini Pak, silakan. Ya, baik. Jadi memang program pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu selalu berdasar pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi yang ada di masyarakat. Di dalam kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan bagi mahasiswa dalam program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam program PHB 2D di tahun 2021. Nah, di sini program ini tentunya adalah mengajak mahasiswa untuk juga ikut terjun langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus kami. Dan di program MBKM memang itu memang diarahkan seperti itu. Jadi mahasiswa belajar itu adalah selain belajar di kampus juga belajar menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga mereka nanti bisa pada saat terjun di masyarakat nantinya itu sudah siap bahwa seperti ini loh kondisi realnya masyarakat. Jika nanti mahasiswa tadi mau jadi pejabat, mau jadi politikus atau DPR itu sudah paham bahwa oh ternyata kalau saya bikin undang-undang, kebijakan dan lain sebagainya itu sudah paham bahwa masyarakat Indonesia itu adalah seperti itu tadi, melalui pengalaman mereka KKN di atau terjun langsung di masyarakat. Heterogen gitu ya, karakternya juga berbeda-beda. Ini timnya dari tim teknik saja Pak atau dari gabungan? Tadi belum saya sebutkan. Jadi tim mahasiswa ini terdiri dari 10 mahasiswa. Itu terdiri dari 4 mahasiswa Prodi Teknik Mesin. Tadi yang menghandle untuk sistem penyediaan tandon dan sistem distribusi airnya. Terus 3 mahasiswa dari Prodi Teknik Industri yang menghandle untuk realisasi ekonomi kreatif Jawi Cafe tadi. Terus kemudian 3 mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro yang menghandle untuk sistem PLTS-nya. Iya, jadi gabungan dan di situ terlihat ada kerjasama yang baik pastinya ya Pak ya, sehingga menghasilkan kerjasama masing-masing program itu berbasis pada kompetensi prodi mereka. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya, dan karena kita juga ngobrolnya dibatasi waktu ya Pak ya, harus sampai di sini dulu obrolan kita. Insya Allah lain waktu mungkin punya program-program yang lain kita bisa ngobrol lagi Pak. Sukses untuk Pak Sufi dan juga timnya. Dan terima kasih, amin. Iya, kita akhiri sampai di sini dulu Pak. Terima kasih, assalamualaikum Pak Sufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih pendengar obrolan saya dengan Pak Sufi. Baru saja Anda simak dan semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang pastinya bisa menghasilkan sesuatu juga ya, dan meningkatkan perekonomian. Dan saya akhiri sampai di sini kebersamaan kita di Sajian Kiprah Indonesia untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.